damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Dalam situasi sesulit apapun, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya di 7 Minutes with God. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pertolongan penjagaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang sudah kami lalui dan yang akan kami lalui. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita bahas hari ini ialah tenang dekat Allah. Terambil dari Mazmur 62 ayat 2-3. Saya akan bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, latar belakang daripada perikop ini merupakan pengalaman Daud sebagai raja yang dihormati, sangat terkenal, hebat dan kaya. Ternyata sebagai raja pun mengalami banyak masalah yang bertubi-tubi, silih berganti, hingga dia tidak merasakan tenang sekalipun semua ada di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman Daud di Mazmur 62 ini, ternyata siapapun kita sebagai orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan bisa mengalami tekanan, panik, gelisah, mungkin stres, dan akhirnya tidak merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Hari-hari ini bangsa kita masih diliputi masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam. Mungkin kita bertanya kapan situasi ini akan berakhir? Kita tidak tahu karena kita manusia yang terbatas. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tahu situasi ini. Tuhan mengerti apa yang akan terjadi yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini membuat kita tidak tenang, benar-benar tidak tenang. Lalu apa yang kita butuhkan? Selain pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan, ada hal yang paling penting yang kita butuhkan, yaitu ketenangan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik apa yang dikatakan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami ketenangan. Malah kita mengalami kesia-siaan, penderitaan, kesusahan, putus asa, stres. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Alasan kita tenang dekat Allah ialah pada ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berarti hanya dari Tuhan keselamatan kita. Maksudnya ialah kita mendapat kelepasan dari Tuhan. Kita mendapat keluputan dari Tuhan. Ada pertolongan jika kita dekat dengan Tuhan. Dan ada jalan keluar. Luar biasa firman Tuhan ini memberkati kita. Saudara, ada seorang mahasiswa datang kepada saya. Pada saat itu dia berkata, "Ibu, saya sangat tidak tenang. Hidup saya diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, dan merasa panas. Dan ketika saya ada di gereja, saya tidak tenang, Ibu." Lalu saya konseling dengan dia, melayani dia, mengajarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengajar firman Tuhan kepada dia, akhirnya dia kesurupan. Dan ada sesuatu yang sangat tidak normal di dalam dirinya. Dan pada saat itu kami ada hamba-hamba Tuhan 8 orang untuk boleh menangani dia, berdoa, menaikkan pujian, penyembahan. Dan akhirnya ada 3 jam Tuhan membebaskan dia, melepaskan dia dari ikatan si iblis yang sangat mengikat dia, membutakan mata rohaninya. Dan setelah itu dia merasakan damai, tenang karena lepas dari jerat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita pikir secara kacamata Tuhan, masa-masa sulit itu perlu untuk kita orang-orang percaya. Mengapa? Mazmur 119 ayat 71 berkata, "Aku tertindas
itu baik bagiku, supaya aku mengetahui jalan-jalan Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan yang sangat indah, membukakan wawasan berpikir kita, supaya kita berpikir bahwa sebagai anak-anak Tuhan itu tidaklah selalu jalannya mulus, lurus, tidak ada halangan, tidak ada tantangan. Perhatikan Daud sebagai seorang raja yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengalami banyak tekanan dari musuh-musuhnya, dari anak-anaknya, dari raja-raja yang ingin membunuh dia. Saudara, semua itu penting bagi kita. Mengapa? Di dalam kesulitan, ketertindasan, Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Kemudian, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mulai berdoa, mulai baca firman Tuhan, bersaat teduh, mengikuti ibadah-ibadah, dan juga menempa kita menjadi dewasa rohani kita. Iman kita bertumbuh terus, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita ialah, dalam segala situasi ketidaktenangan kita, tertekan, gelisah, tertindas, sulit, Yesus berkata, marilah kepadaku orang yang letih, yang lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, jadikan Yesus menjadi keselamatan kita, membuat kita tenang menjalani kehidupan ini walaupun banyak masalah, tetapi bersama dengan Tuhan kita menikmati ketenangan, ada pertolongan Tuhan, ada keluputan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita menjadikan Tuhan menjadi gunung batu kita, tak tergoyahkan dan bisa diandalkan. Saudara, mari kita tunduk kepala, mari kita tenang di hadirat Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan adalah tempat perteduhan kami, di mana kami boleh merasakan tenang dekat Tuhan, karena Engkaulah keselamatan kami, Allah yang meluputkan kami, Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami, Allah yang memberikan pertolongan bagi kami, kelepasan bagi kami. Kami tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami melalui masa-masa yang sulit dan melalui masa-masa yang senang. Tetapi kami tahu di dalam kesulitan, dalam lembah kekelaman, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kelegaan, ketenangan bagi kami. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi semua kami pemirsa dimanapun berada, biarlah masalah, pergumulan yang sedang kami alami dan yang akan kami alami membuat kami datang kepada Tuhan, membuat kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan Yesus yang menjadi ketenangan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.